Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat Dongeng Malam semua, alhamdulillah kali ini kita bertemu dalam cerita yang ke-43 di channel Dongeng Malam. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah pengalaman dari sepasang sahabat, Mas Dar dan Mas Naryo, sebut saya namanya seperti itu. Dan untuk nama serta lokasi kejadian dari pihak Mas Dar ini minta untuk disamarkan karena sebagai privasi. Jadi nama yang saya sebut di atas ini adalah nama yang sudah disamarkan semua atas permintaan dari yang pemilik cerita tersebut. Dan dalam cerita kali ini akan menceritakan pengalaman Mas Dar dan Mas Naryo itu waktu mereka masih sekitar kelas 1 SMP, di mana malam itu mereka pergi menonton pertunjukan wayang kulit. Dari wayang kulit ini pasti kita tahu ini di daerah Jawa Tengah sana, pokoknya area Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan dalam menonton wayang tersebut ternyata mereka mengalami kejadian yang aneh, yang menjadi pengalaman yang sampai saat ini pun tidak terlupakan. Ya, sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen, dan sudah membagikan setelah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih apapun bentuk sumbangsi dan kontribusinya ya. Saya doakan semoga diberikan sobat semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, cerita kali ini dialami Mas Naryo, Mas Dar dan Mas Naryo ini saat mereka masih remaja sekitar kelas 1 SMP itu. Mungkin 13-an tahun, dan terjadi sekitar tahun 8, seingat Mas Dar ini kalau nggak 84, 85an lah pokoknya, nggak jauh-jauh dari situ. Nah, di saat itu remaja tahun segitu kan, dari postur badannya pun beda dengan remaja sekarang. Mereka sudah terlihat tampak lebih besar, pokoknya udah mendekati pria dewasa waktu zaman-zaman itu, baik face, postur tubuh ataupun hal-hal lainnya, kecuali pemikiran. Kalau zaman dulu usia segitu pemikiran masih anak-anak, belum seperti sekarang yang pikirannya suka piknik kemana-mana ya. Mas Dar dan Mas Naryo ini adalah teman saya, teman karib atau sobat yang paling akrab ya, karena kebetulan mereka satu sekolahan, satu desa, dan satu angkatan. Jadi usia mereka tuh nggak terpaut jauh, hanya terpaut bulan saja. Saking akrabnya mereka tuh sering kemana-mana berdua. Namanya kehidupan mereka di kampung di tahun 85 itu masih penuh kesederhanaan dan masih sangat berbanding terbalik apabila dibandingkan dengan era sekarang, era 2023 ini. Jadi zaman dulu tuh emang benar-benar akses serba terbatas dan pokoknya masih natural banget, belum ada sampai kayak sekarang. Jadi ya hiburan mereka itu berdua ya, kalau nggak berpetualang ke ladang nyari buah atau apa ya, kalau malam begadang ya, kalau begadang di desa, kalau nggak muter-muter desa menikmati kegelapan dan kesunyian malam. Dan kalau kalau pas libur siang maupun pagi mereka suka pergi ke kali untuk mancing. Dan jika malam hari mereka sangat senang sekali apabila di suatu desa atau suatu tempat itu ada acara, misalnya ada acara hiburan wayang kulit, ketoprak, maupun ledek itu tari tayub, mirip tari tayub tersebut, cuma namanya di sana itu ledek di daerah Mas Naryo itu, Mas Dar itu dan Mas Naryo. Nah, jadi mereka termasuk salah satu remaja pemburu hiburan malam, bukan hiburan malam kayak sekarang, hiburan malam seperti
kalau ada wayang dan sebagainya, intinya seperti itu. Karena mereka sangat menikmati keramaian. Jadi keramaian itu memberikan momen tersendiri bagi mereka yang membutuhkan hiburan. Dan memang saat itu kalau wayang itu yang nonton cukup banyak sekali, bahkan ada yang mengikuti ceritanya dari awal sampai akhir. Saat di sana namanya kalau mengikuti cerita wayang dari awal sekitar jam 9 kan sampai akhir menjelang subuh jam 5-an itu namanya nonton wayang sedalu natas atau ngedur lah. Ngedur itu memborong sampai pagi, jadi mereka benar-benar mengikuti cerita sampai pagi. Dan kebetulan si kedua orang ini penikmat cerita wayang juga, jadi jika mereka nonton wayang itu ya mereka nonton terus kemudian balik lagi nonton permainan kan. Zaman dulu kan belum ada larangan seperti permainan apa puteran, kotok gitu kan. Dan sekarang masuknya sih judi. Nah setelah mereka bosan mereka balik lagi itu. Dan kalau pas mereka bawa uang jajan ya mereka akan jajan dan balik lagi nonton wayang lagi. Pokoknya benar-benar menikmati seperti itu. Karena zaman dulu tuh uang jajan juga hampir hal yang langka yang diberikan orang tua kepada anaknya. Jadi pesan mereka kalau kamu mau nonton wayang ya udah nonton aja, nggak usah mikirin sangu, nggak usah mikirin jajan, ya udah. Dan itu udah jadi kebiasaan dari kedua orang tersebut. Jadi kalau salah satu membawa uang itu jajan jadi bagi berdua, kalau enggak ya sama-sama puasa gitu kan. Karena zaman dulu nggak jajan adalah hal yang biasa. Dan ceritanya malam itu si Mas Dar dan Mas Naryo ini berencana untuk mencari jangkrik kan. Jadi begini posisi desa si Mas Dar ini kan sebelah ada posisi rumah aja lah. Rumahnya menghadap ke selatan. Sebelah kanan itu posisinya dia di pinggir kampung, sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu masih banyak pemukiman. Nah, sebelah kanannya lagi tuh ladang terus nyambung ke hutan gitu, kebun-kebun gitu. Nah, sedangkan si Mas Dar ini rumahnya di paling pinggir desa tersebut. Nah, di sampingnya ada jalan. Zaman dulu jalannya belum diaspal, masih batuan gitu. Di sana udah sawah terus naik ke gunung, bukit lah, bukan gunung, kebun-kebun, bukit, gunung gitu. Nah, malam itu biasa sehabis maghrib si Mas Naryo nyamper ke rumah dan ngobrol-ngobrol sebentar sama orang tuanya, terus ya udah ayo kita berangkat nyari jangkrik katanya. Ke arah mana nih katanya? Udah ke arah timur aja, ke sawah yang ke sono katanya, ke arah kali gitu. Ya udah, akhirnya mereka pamitan pada orang tuanya, dan bapaknya Mas Dar ini bilang hati-hati deh kalau ke sana ya. Yang dekat kali itu banyak ular, jadi hati-hati, jangan kalau mau jalan senterin jalannya, jangan asal nabrak saja. Takutnya kalau malam tuh selain kobra itu ular weling sama ular luwuk ya, yang buntutnya yang warna hijau buntut merah. Kalau weling itu yang warnanya hitam putih belang-belang gitu kan. Itu racunnya kan juga mematikan ya, kalau salah penanganan bisa fatal. Terus ya bapaknya berpesan pokoknya ke arah kali, jangan sampai nyebrang ya. Kalau nyebrang itu ntar kamu baliknya juga susah, nggak ada jembatannya kan itu. Jadi kamu harus nyebur kali dulu nyebrang itu. Udah nyari jangkrik seini aja, nggak usah maksa gitu. Ya Pak, pokoknya hati-hati, banyak ular di situ, terus jangan macem-macem, maksudnya nggak usah aneh-aneh. Nyampe batas kali situ aja, nggak usah nyebrang ya. Oh iya Pak, ya udah kami berangkat dulu ya Pak. Ya udah hati-hati ntar pulang. Ya udah, akhirnya berjalan mereka ke timur menyusuri pematang sawah. Nah di sana tuh ke arah kali itu jaraknya mungkin sebenarnya agak jauh, sekitar 1 kilo, cuman karena di kampung suara hewan malam itu cukup banyak, mulai dari belalang, terus serangga-serangga malam itu dengan ciri khas dan keunikannya. Dan di sela-sela itu ada suara jangkrik itu. Karena sebagai anak yang di kampung, mereka terlatih, sudah tahu ini suara jangkrik ini gitu kan. Ya udah. Dan mereka tuh memelihara jangkrik untuk hobi aja, buat ditaruh di rumah. Kalau malam kan suaranya bagus.
Jadi akhirnya mulailah si Mas ini mencari jangkrik. Biasa dengan melakukan deteksi suara, terus mengintai, kemudian eksekusi ke lokasi sumber suara jangkrik tersebut, dan berhasil kan. Jadi mereka udah membawa tempat kayak semacam toples yang udah dilubangin gitu, cuman bisa apa, ditutupnya susun-susun gitu, jadi bisa untuk membawa beberapa jangkrik. Ya setelah nggak terasa, kebetulan malam itu bukan malam bulan terang bulan, itu akhir bulan dalam penanggalan Jawa. Jadi bulan itu sapi dan sinarnya sedikit, jadi mereka hanya mengandalkan satu senter yang mereka bawa. Nah, karena keasikan mencari jangkrik dan mencari jangkrik, kemudian istirahat, nyari lagi istirahat, bercanda-canda gitu. Pokoknya mereka udah nggak ada takutnya di daerah situ, di sekitaran kali situ, karena itu ada tempat mereka bermain tiap hari. Ya udah, akhirnya nggak terasa itu udah sekitar pukul hampir 9 malam, sayup-sayup mereka mendengar dari seberang kali itu dataran, itu udah nggak ada desa, tanah datar kebun warga. Nah itu naik ke atas itu agak hutan. Memang setelah hutan dan gundukan tanah yang menyerupai bukit itu, di sana ada desa, cuman jauh, jaraknya sekitar 2 kiloan. Hingga mereka mendengar sayup-sayup ada suara gamelan dan ada suara wayang. Terus karena kuping mereka sensitif ya, mendengar wayang dan gamelan itu adalah suatu kebahagiaan. Wah, ada hiburan nih katanya. Dar, kamu dengar nggak, kata Mas Dar? Dengar apa? Wayang, kata si Mas Dar mendahului. Iya. Kok ada wayang ya, kita nggak tahu beritanya, yang hajatan orang mana? Iya, tapi suaranya deket di atas sana. Iya, jangan-jangan di desa sebelah di balik bukit itu kali. Oh, bisa jadi. Tapi dekat itu, dan apa kita nonton aja yuk? Jangkriknya gimana? Jangkrik ya udah kita bawa. Akhirnya mereka berdiskusi kan. Dan si Mas Daryanto kan bilang, tapi kan tadi Bapak pesen nggak boleh nyebrang kali sini katanya. Ya kan, pastinya nggak boleh nyebrang kali karena kalau nyari jangkrik, kalau kalau ini kan kita mau nonton wayang, entah dicari enggak ya, kata Mas Dar. Dia mulai khawatir, takutnya ditungguin orang tuanya. Kayaknya enggak deh. Pasti Bapak juga tahu kalau ada wayang, Bapakmu juga tahu ya kalau ada wayang. Suaranya paling nyampe juga di rumah sono. Bapak itu tahu kalau kita suka nonton wayang berdua. Oh iya ya. Jadi akhirnya jadi kita cari jalan nyebrang. Mereka hanya menyeberangi kali tersebut karena memang nggak ada jembatan, karena di situ nggak ada kampung, nggak ada akses penghubung, dan kali itu bukan kali besar, itu bukan kali yang hanya lebarnya sekitar 4-5 meter, dan itu bukanlah kali aktif. Jadi kalau pas musim hujan aja air banyak lewat. Jadi yang di situ adalah air yang mengenang dari sumber sekitar. Jadi bukan kali yang gede aktif gitu. Dan mereka tuh udah tahu selahnya yang dalam mana, yang enggak mana. Akhirnya mereka berdua berhasil menyeberang, sampailah mereka di atas, dan suara itu pun makin dekat kan. Dan Mas tadi menyusuri jalan terus ke arah bukit itu, dan mereka berhasil naik ke atas bukit. Dan kemudian pas sampai di atas bukit mencari sumber suara tersebut dengan melihat atau mendeteksi kalau ada sorot-sorot lampu atau keramaian, berarti berada di situ. Dan setelah mereka menghadap ke timur dan berdua tuh melihat, oh bener ada wayang, itu ramai banget lampunya, lampu dan suaranya. Jadi si kedua orang ini melihat dari atas bahwa di bawah tanahnya agak tinggi bukit tersebut kan, kalau dari itu sekitar 1 kilo kan ada desa. Nah ini saat mungkin posisinya sebelah barat dari desa tersebut tuh ada keramaian itu. Dia melihat seperti sebuah rumah dan lampu-lampu seperti orang hajatan, dan keramaian dari atas itu kelihatan. Dan serta di situ ada suara gelaran wayang. Nah, mereka pun
udah ayo nonton katanya. Mereka kan turun ke bawah kan, tunggu dengan bersusah payah kan sambil mencari jalan, karena itu bukan dari Buku itu nggak ada akses jalannya, paling hanya akses jalan setapak itu tempat orang apa namanya mencari rumput ataupun orang pergi ke ladang lah. Nah singkat cerita sampailah mereka di dekat rumah tersebut kan, dan si kedua orang ini Mas Dar dan Mas Naryo kan mereka berhenti dan ngobrol lah, berdiskusi. Ini rumah sebelah mana ya? Perasaan di sini nggak ada rumah kan? Iya kok, jangan baru ya. Kalau desa sebelah kan agak di sana jauh. Iya ini baru lihat rumah tapi ada wayangnya katanya. Nah, di situ mereka mulai mendekat dan di sekitar apa namanya rumah yang ini siapa penglihatan mereka, rumah itu adalah satu rumah yang cukup besar, rumah limasan Jawa, dan di depannya itu buat dijajar dua, di depannya dua apa namanya bukan panggung sih, rumah-rumahan untuk ratak untuk pertunjukan wayang tersebut. Jadi posisinya berada di depan, dan mereka melihat dari halaman itu cukup banyak orang-orang yang nonton yang bervariasi loh, dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah sampai anak-anak pun ada, dan di situ ada penjual makanan, mainan dan macam sebagainya, dan pokoknya seperti layaknya hajatan gitu. Mereka pun mendekat dan ini ya barangkali ada yang kenal, teman kita sekampung ada yang nonton, udah sini aja. Dan si Mas Nabil bilang kita nggak bawa apa namanya, kita nggak bawa duit nih katanya, kita nggak bawa duit, nggak usah jajan, apalagi kamu ntar ngudel katanya. Wah enggak lah masuk ngudel. Ya udah akhirnya mereka mencari tempat dengan permisi hingga mereka dapat di pojokan halaman. Mereka duduk berdua, aksesnya ke, jadi pandangan Mas Naryo dan ini cukup jelas untuk menonton wayang tersebut kan. Terus akhirnya mereka nonton wayang dan mengikuti ceritanya, dan dia penasaran dengan dalangnya, ini siapa ya? Karena mereka masih remaja, mau nanya ke sepantaran mereka nggak ada orang-orang di situ, ada orang-orang tua gitu kan. Ntar mau nanya takutnya dicuekin, dikacangin. Mereka pun ngobrol, ini suaranya kayak dalang ini ya? Enggak, dalang ini enggak begini, kayak dalang ini. Tapi bukan juga sih, usianya beda gini-gini. Dan dari postur tubuhnya dalang itu, mereka pun nggak menemukan dalang itu siapa gitu kan. Akhirnya apa namanya, mereka pun nonton wayang, dan sekitar pertengahan jam 11 ataupun 12 kan, ada nenek-nenek itu nyamperin mereka, dan si siapa Mas Dar ini mengira bahwa ini adalah yang punya rumah atau punya hajat tersebut, karena pakaiannya cukup rapi, nenek-nenek tersebut bersih dan rapi. Mereka masih menikmati wayang itu, dan si Mas Dar itu menikmati wayang. Bahasa yang sampai kamu pun sama dengan lakon wayang yang dia dengar sebelum-sebelumnya kan, dari gamelannya, dari apa itu cukup bagus lah menurutnya. Dan datanglah nenek-nenek tersebut ke depan Mas itu, nanya, leh kowe cah ngendi? Oh, anu Mbah, kula yang kilen mriki, kilen desa mriki, kilen kali gitu. Oh, anaknya sapa? Siapa? Saya anaknya ini Mbah. Udah, kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Mereka belum berpandangan kalau anak kamu kan ditanya udah makan belum kan suatu hal yang tabu ya. Jadi mau jawab belum, ntar dikira minta makanan. Kalau menjawab sudah, memang mereka nggak ada persiapan buat nonton wayang, jadi perut mereka kan lapar ya. Mereka pun berpandangan dengan menjawab kompak, sampun Mbah, sampun wedi wau. Ayo mangan sik Rene katanya. Nah si kedua ini kan dia setelah anak kampung, karena adat mereka ya di desa diajarkan etika dan pokoknya etika seperti itu, jadi membudayakan rasa malu dan sungkan itu. Jadi mereka benar-benar nggak mau, mboten mbah. Akhirnya ya wis, kowe neng kene tak jupukne. Akhirnya si mbah itu ke dalam, dan nggak lama itu membawa dua pinco itu pokoknya
nasi dengan lauknya pakai daun pisang dilapis daun jati gitu. Jadi kayak zaman dulu kan. Jadi nggak pakai piring, dikasih. Nah, ini dipangan sih katanya. Wedangnya mengko tak jupuk nih katanya. Akhirnya si mbah itu ke dalam lagi dan membawa 2 gelas teh manis, 2 gelas teh manis anget lah, ditaruh di depan mas itu. Wes kayak dipangan sih rasa hisin katanya. Ya wes si mbah mlebu sik, rewang dhisik katanya. Udah dimakan dulu, nggak usah malu, si mbah mau masuk dulu, mau apa namanya rewang katanya, bantu di dalam. Ya udah, mbah matur nuwun nih mbah, terima kasih ya mbah. Akhirnya si Mas Dar dan Mas Naryo pun melihat makanan itu. Jadi itu adalah nasi dengan lauknya itu apa namanya, dagingnya tuh mereka lihat bukan daging tapi bonggol pisang yang kayak dibacem gitu. Terus itu ada tempe, ada tahu, dan ada kayak urap gitulah, ada urap. Akhirnya makanan mereka di situ las saya makan kan, enak karena lapar, karena nggak membawa uang dan kondisi malam kan lapar. Mereka makan sambil terus menikmati pertunjukan wayang tersebut kan, pagelaran wayang kulit. Ya sekitar setengah jam mereka makan, kemudian makan dan minum itu. Kemudian mereka berdua merasa ngantuk kan, ngantuk. Kamu ngantuk nggak? Iya. Ya udah senderan di pagar, karena satu ada pagar bambu kan. Ya udah mereka senderan. Dan pokoknya ingatan terakhir dari Mas Dar dan Mas Naryo itu adalah mereka nonton wayang terus senderan di pagar gitulah, sambil menikmati wayang yang lagi perang katanya. Udah, itu ingatan mereka terakhir. Akhirnya mereka tertidur. Nah, jadi kedua orang ini pun tertidur, dan ini berbeda cerita dengan apa yang terjadi di rumah Mas Naryo dan Mas Dar dan keluarga Mas Naryo. Jadi sekitar jam 1 Mas Dar dan Mas Naryo nggak pulang. Orang tua dari Mas Naryo nyamper ke rumah orang tua Mas Dar. Terjadilah kepanikan di situ. Mereka menyisir mencari ke tempat itu kan, menyusuri jejak-jejak yang ada kan. Mereka menemui jejak kedua orang habis nyebrangin kali itu kan. Nah, kemudian malam itu pencarian dibantu warga ya, sekitar jam 1 malam. Pencarian dibantu warga, ada beberapa lah pemuda-pemuda. Kalau ada acara gitu kan senang. Jadi mereka bisa eksis di malam hari. Nah, akhirnya mereka mencari jejak tersebut dan mengikuti itu nyebrang kali. Nah, setelah nyebrang kali itu kan tanahnya kering, jadi jejak mereka nggak ada. Tapi mereka mengira ini pasti pergi ke atas bukit tersebut kan. Nah, sebagian warga ada yang naik ke atas kan, kemudian turun lagi dan mereka nggak menemukan apa-apa. Dan malam itu sekitar jam 2, jam 3 pencarian dihentikan, mereka pulang ke rumah masing-masing dan mereka akan mencari pagi harinya gitu kan. Akhirnya mereka pulang dan orang tua dari Mas Dar dan Mas Naryo kan tetap dia panik dan khawatir kan, takutnya terjadi apa-apa sama anaknya. Akhirnya pas pagi hari mereka berdua mendahului warga untuk mencari ke arah bukit tersebut kan, Nah, kemudian beberapa warga yang ingat dengan kejadian itu, mereka menyusul kan, mencari ke atas, menyeberang kali, dan sebelah timur desa mereka nyeberang kali kan, naik ke atas bukit tersebut. Nah, sampai di atas bukit mereka nyebar turun ke bawah ke arah timur lagi. Nah, pas mereka menyusur ke arah timur yang sekitar 1 kilo lagi ketemu desa, di pertengahan desa itu. Nggak taunya di situ kan ada pemakaman umum. Ada pemakaman umum dari desa yang sebelah timur itu kan. Dan beberapa orang tuh iseng-iseng menyisir ke makam tersebut, karena makam tersebut kan ada ini juga, apa namanya, ada pohon besar kan, takutnya ya namanya di kampung kan, kalau ada orang-orang nggak jauh-jauh dari situ lah, kalau ada orang hilang gitu. Akhirnya mereka pun menyisir ke arah
ke arah makam atau kuburan tersebut. Nah, namanya kuburan di Jawa zaman dulu kan modelnya rumah-rumah gitu, ada yang dibentuk satu rumah, ada yang tembok di tembok kotak gitu, dibentuk di kafling lah. Kalau sekarang kan paling pakai nisan doang, kalau nggak pakai ijing, dari ijing. Kalau dulu masih bentuk rumah-rumah gitu, jadi halangan mereka tuh pandangan mereka itu terhalang oleh bangunan-bangunan pemakaman tersebut. Karena beberapa itu warga ada yang feeling jangan-jangan mereka diumpetin di sini nih katanya, atau malah ngumpet di sini. Ya udah, warga pun nyebar menyisir ke makam tersebut yang cukup luas, dan salah satu dari warga melihat si kedua orang ini, Mas Dar dan Mas Naryo itu, mereka tidur itu sekitar udah 6:30 pagi. Mereka tidur saling berdekatan gitu kan, senderan di makam yang dibikin rumah, model kayak rumah dari kayu tersebut kan. Wah, katanya, wah itu bocah itu si Dar karo Naryo. Dan teriakan dari salah satu warga yang mencari pun menarik perhatian dari teman-teman yang lain. Akhirnya mereka ngeriung ke situ kan, wah iya bocah turun nanggene ya. Terus dibangunin kan, aduh maaf insiden. Akhirnya mereka dibangunin, Dar, Naryo, tangi udah pagi, kalian ngapain tidur di sini? Dan setelah ditepuk-tepuk gitu kan, akhirnya mereka berdua bangun. Wah, aduh, kaget mereka. Loh kok banyak orang? Kita di mana? Banyak orang kita di mana? Bapak mau nyari ini, ibu nangis dari semalam. Berdua ini memang benar-benar dicari, malah tidur di kuburan kan. Dan mereka berdua tuh berpandangan loh. Enggak Pak. Enggak Pak De nih. Pak De apa Lek gitu, Pak Lek. Semalam kita tuh nonton wayang di ini kok apa? Di kampung nggak ada rumahnya kok. Wayang apaan ini kamu di kuburan katanya. Mereka pun berpandangan kan, ya benar ini di kuburan kan. Waduh, berarti semalam kita terakhir itu pokoknya nonton wayang Dar ya, kata Naryo kan. Mas Naryo jawab, iya orang kita nonton wayang terus ketiduran. Wayang apaan ini kamu di kuburan nih, kuburan sebelah desa ya. Maksud sih, waduh berarti semalam, jadi mereka mengingat semalam, wah ada nenek-nenek nyamperin ngasih makan kita. Kontak mereka pun ingat kan, semalam kita kan dikasih makan nih. Nah, mereka mencari bekas bungkusan nasi tersebut kan, yang dari daun jati dan daun pisang. Akhirnya, oh iya, semalam aku tuh dikasih makan sama nenek-nenek. Bekasnya mereka cari, dan di situ mereka melihat di bekas bungkus nasi yang dari daun jati tersebut, itu masih ada sisa-sisa makanan yang mereka makan. Tapi kali ini bentuknya bukan nasi, tahu, tempe, itu bukan sisa-sisanya kan, mereka makan nggak habis tuh, ada sisa-sisanya. Itu nggak taunya cacing dan belatung di situ. Dan si Mas Naryo pun pakai langsung gitu. Berarti semalam kita dikasih makan cacing ini. Oh iya, dikasih makan cacing. Wah, kamu bercanda, kata orang yang nemuin. Kamu yang bener aja. Ya bener, tadi malam kita tuh diberi makan sama nenek-nenek kan, nasi sama ada lauknya, pokoknya tahu tempe sama orang hajatan itu. Habis makan kita makan ngantuk, setelah ngantuk ya kita tidur, itu nggak taunya isinya belatung sama cacing kan. Nanti kedua anak ini si Naryo sama si Dar kan uak tapi percuma, udah nggak keluar, cuman sisa-sisa di mulutnya ini. Mereka merasa nggak enak kan, mau minta minum nggak ada. Dan semalam yang mereka minum itu entah apa, di situ nggak ada sisa-sisa gelas atau apa, itu nggak ada, akhirnya buah ya percuma. Akhirnya ya udah cariin kelapa dulu. Salah satu warga nyari pohon kelapa, dan situ ada, dipecah dan airnya dikasih kepada Dar sama Mas Naryo tersebut, ya buat kumur-kumur dan buat minum kan. Sampai akhirnya bapaknya kan ke situ, tadinya nyarinya ke jauh kan, ke beda arah, dan dipanggil sama warga bahwa anaknya ketemu di kuburan itu. Ya udah, keluar dari kuburan dulu kan. Langsung dijewer, kamu tuh kalau dikasih tahu orang tua jangan nyebrang kali gitu.
Akhirnya di kejadian seperti ini kan masih untung kamu masih bisa balik kan. Biasanya kalau yang udah dikasih makan sama makhluk kayak gitu tuh nggak bakal bisa balik, mereka dibawa ke alam mereka kan. Ya Pak, maaf Pak, semalam itu tadi nggak bakal nyebrang kali karena kita dengar ada suara wayang, kira orang hajatan, ada nonton wayang. Dasar bocah dikasih tahu, untung kamu tuh masih balik, kalau enggak coba mau nyari kemana, kata bapaknya. Ya udah Pak, maaf Pak. Ya udah sekarang ayo pulang. Akhirnya sekitar jam tujuan sampai setengah 8 mereka jalan pulang ke arah barat ke kampung mereka tadi. Dan itu kan cerita itu pun menyebar menjadi viral lah saat itu. Cuma viral, wah anaknya sih itu semalam nonton wayang dikasih makan cacing sama belatung katanya. Terus mereka tidur di kuburan katanya, nonton wayang di kuburan gitu. Dan cerita itu pun terjadi cerita itu hot selama 1 bulan lah di situ, jadi story of the month. Dan cerita itu menjadi pengalaman berharga dari Mas Dar dan Mas Naryo itu. Jadi selepas itu apakah mereka kapok keluar malam? Enggak, malah mereka makin nakal. Malah mereka setelah itu malah iseng mendekati bukit tersebut, mencari pengalaman yang lebih menantang katanya. Tapi setelah itu memang mereka berdua nggak mengalami kejadian yang aneh-aneh seperti itu lagi, dan sampai mereka besar dan berpisah karena mereka merantau dan berkeluarga, dan itu menjadi cerita bagi kedua orang tersebut dan keluarganya, cerita yang seru gitu lah. Ya, cerita tentang Mas Dar dan Mas Naryo ini cukup sampai di sini dulu ya. Ini ada cerita ke-43 di channel Dongeng Malam. Dan bagi sobat Dongeng Malam semua yang memiliki cerita horor ataupun pengalaman mistis dan ingin diceritakan kembali atau dibawakan sebagai nostalgia atau pembelajaran, bisa kirim ceritanya dalam format teks maupun audio ke alamat ini, jackminator@gmail.com, atau nanti di akhir acara saya sertakan alamat emailnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen, sudah membagikan video ini dan sudah nonton video ini. Saya ucapkan terima kasih apapun bentuk support dan kontribusinya. Saya doakan selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.